Ibu Bapak semua, saya tanyakan apakah kita setujui usulan dari Menpora ini untuk mengesahkan pengajuan untuk pemberian kewarganegaraan Indonesia? Setuju? Luke Vickery dan Mitchell Baker starter. Inilah bocoran line up timnas Indonesia untuk AFF Vietnam Auto Was-Was. Kabar paling dahsyat mengguncang jagat sepak bola tanah air baru saja meledak. Pelatih kepala timnas Indonesia, John Hartman, secara resmi membocorkan susunan pemain utama yang akan menumpas seluruh lawan di kejuaraan ASEAN 2026. Dan ada dua nama bintang keturunan Australia yang langsung menempati posisi terdepan, Luke Vickery dan Mitchell Baker. Setelah proses naturalisasi mereka disetujui sepenuhnya oleh Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI pada Rabu, tanggal 17 Juni tahun 2026, serta menanti pengambilan sumpah kewarganegaraan dalam waktu dekat. Hartman tak ragu menyatakan, kedua remaja berbakat berusia 19 dan 20 tahun itu sudah dianggap siap bertempur demi Merah Putih. Mereka bukan sekadar tambahan skuad. Mereka adalah tulang punggung baru yang saya cari sendiri secara langsung, tegas John Hartman dalam pernyataan resminya yang dikutip secara eksklusif. Kualitasnya melampaui standar rata-rata di Asia Tenggara. Saya sudah mengawasi sejak mereka bergabung ke latihan akhir Mei lalu. Sekarang saatnya dunia melihat kekuatan sesungguhnya. Berikut barisan pasukan Garuda yang siap diturunkan dengan formasi 3-4-3. Penjaga gawang, Teja Paku Alam. Lini pertahanan, Sandy Walsh, Jordi Amat, Rizky Ridho. Lini tengah, Tom Haye, Ivar Jenner gelandang serang, Luke Vickery, Marcelino Ferdinand. Lini serang, Ramadan Sananta, Egy Maulana Fikri, Mitchell Baker. John Hartman menjelaskan penempatan khusus bagi dua pendatang baru itu. Vickery punya visi permainan yang luar biasa, bisa memutus serangan lawan sekaligus melancarkan serangan balik secepat kilat. Sedangkan Baker, dia punya kelincahan dan kekuatan fisik yang bisa merobek pertahanan manapun, termasuk yang paling kokoh milik Vietnam. Sesuai yang disampaikan Ketua BTN PSSI Sumarji, seluruh pasukan ini akan berkumpul dalam pemusatan latihan selama 1 bulan penuh di Bali mulai akhir Juni tahun 2026. Hartman menegaskan waktu itu akan dimanfaatkan sepenuhnya agar kerjasama antar pemain terjalin sempurna. Kami tidak main-main. Sejak hari pertama di Bali, kami akan latihan taktik khusus untuk menembus pertahanan ketat, mempercepat transisi serangan, dan mempertajam penyelesaian akhir, ujar Hartman. Klub-klub Liga Super Indonesia pun sudah sepakat melepaskan pemain tanpa hambatan. Semua sadar kejayaan sepak bola Indonesia adalah tanggung jawab bersama. Di seluruh Asia Tenggara, Vietnam masih dianggap saingan terkuat. Namun Hartman tak menyembunyikan keyakinannya bahwa kehadiran Vickery dan Baker telah mengubah peta kekuatan sepenuhnya. Selama bertahun-tahun Vietnam merasa paling unggul, tapi lihatlah sekarang, kami punya dua kekuatan baru yang belum pernah mereka pelajari gerak-geriknya, tantang Hartman. Mereka tidak akan tahu cara menahan laju Vickery di tengah atau lari Baker di sayap. Itu keunggulan terbesar kami. Meskipun harus bertanding tanpa kehadiran pemain yang berkarir di Eropa seperti Jay Ises atau Kevin Dix, Hartman tetap yakin skuad ini lebih dari cukup untuk meraih kemenangan. Setelah kekecewaan tidak lolos ke Piala Dunia 2026, seluruh tim sepakat kejuaraan ASEAN 2026 menjadi panggung pembuktian terbesar. Kami mulai dari nol, tapi kami punya semangat tak terbatas, tegas Hartman. Belum pernah timnas Indonesia mengangkat trofi ini. Tahun ini, bersama Luke, Mitchell, dan seluruh saudaranya di lapangan, kami akan menulis sejarah baru. Bukan sekadar masuk final, kami datang untuk merebut piala itu pulang ke Indonesia.
Sumarji pun menegaskan dukungan penuh dari PSSI. Kami percaya sepenuhnya pada John. Susunan yang ia pilih adalah yang paling tepat. Semoga Yang Maha Kuasa memudahkan langkah kami memberikan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, bagaimana menurut kalian, para penggemar setia timnas Garuda? Susunan ini terlihat mematikan, bukan? Apakah Luke Vickery dan Mitchell Baker benar-benar akan menjadi kunci menaklukkan Vietnam serta membawa pulang gelar juara pertama? Atau masih ada nama lain yang seharusnya masuk ke dalam susunan utama? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan dukung terus timnas Indonesia menjelang kejuaraan ASEAN 2026 yang semakin dekat. Kini peta kekuatan berubah total, dengan Luke Vickery dan Mitchell Baker sebagai senjata rahasia. Vietnam tak lagi tenang, tanpa bintang Eropa sekalipun. Skuad ini siap menaklukkan segalanya dan meraih trofi pertama. Sejarah baru akan ditulis. Apakah susunan ini sudah cukup mematikan? Jangan lupa, sampaikan pendapatmu di kolom komentar, sebarkan kabar ini, dan terus ikuti saluran kami demi dukungan Merah Putih. John Hartman tambah 3 pemain yang siap guncang Piala AFF, di luar daftar Luke Vickery dan Mitchell Baker. Ini ulasan lengkapnya. Persaingan memperebutkan tempat di dalam skuad utama timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2026 kini semakin panas dan tak terduga. Selama berbulan-bulan, seluruh perhatian penggemar, pengamat, hingga media tertuju pada nama-nama calon pemain keturunan seperti Luke Vickery dan Mitchell Baker, dua nama yang kerap disebut sebagai jawaban jangka panjang untuk memperkuat barisan Garuda. Namun di balik sorotan yang menyilaukan itu, tersembunyi 3 nama lain yang diam-diam sedang menyelesaikan langkah terpenting dalam karir mereka, menjadi warga negara Indonesia dan berpeluang besar dipanggil langsung oleh pelatih kepala John Hartman. Mereka bukan wajah baru yang tak dikenal di panggung sepak bola tanah air. Ketiganya adalah Ciro Alves, David da Silva, dan Jordi Weahman, nama-nama yang sudah membuktikan kualitasnya di kompetisi tertinggi dalam negeri, kini menanti tanda tangan resmi untuk mengenakan lambang merah putih di dada. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari sumber terdekat di lingkungan PSSI, proses administrasi mereka sudah memasuki tahap akhir, hanya menunggu keputusan resmi yang bisa diumumkan kapan saja dalam hitungan minggu. Piala AFF 2026 bukan sekadar turnamen biasa bagi timnas Indonesia. Berbeda dengan kualifikasi Piala Dunia atau kejuaraan tingkat Asia, ajang ini tidak tercatat dalam kalender resmi FIFA. Artinya, klub-klub di Eropa tidak diwajibkan melepaskan pemainnya untuk membela negaranya. Hal ini menjadi tantangan besar sekaligus peluang emas. Para bintang utama yang kini berkarir di liga-liga Eropa kemungkinan besar tidak bisa bergabung karena terbentur jadwal pertandingan yang padat dan keputusan manajemen klub. Situasi ini memaksa John Hartman menyusun strategi yang berbeda. Ia harus membangun skuad yang kuat sepenuhnya dari pemain yang tersedia di kawasan Asia Tenggara, liga dalam negeri, serta mereka yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi. Disinilah peluang Ciro Alves, David da Silva, dan Jordi Weahman melonjak tajam. Bukan sekadar pelengkap, mereka diproyeksikan menjadi tulang punggung serangan dan pertahanan tengah yang akan mengubah peta persaingan, terutama saat berhadapan dengan musuh bebuyutan, timnas Vietnam yang selama bertahun-tahun kerap menjadi penghalang jalan menuju gelar juara. Banyak yang meragukan apakah Ciro Alves masih memiliki tenaga untuk bersaing di level timnas, mengingat usianya yang sudah tak lagi muda. Namun di lapangan, jawabannya selalu tegas, kualitasnya tetap tak tertandingi di Liga 1 Indonesia. Pemain kelahiran Brasil ini telah membuktikan ketahanan fisik yang luar biasa selama bertahun-tahun, menampilkan kecepatan lari yang masih mematikan, keluasan berbelok di antara pemain lawan, serta naluri menciptakan peluang yang jarang dimiliki pemain lain di posisinya. Ia tidak hanya sekadar berlari di sisi lapangan. Ciro memiliki kemampuan membaca celah pertahanan lawan, memberikan umpan kunci yang membelah barisan belakang, serta menembak tepat ke sudut gawang dari jarak yang sulit. Pendekatan permainan Hartman yang menekankan kecepatan perpindahan dari bertahan ke menyerang sangat cocok dengan gaya mainnya. Pengamat sepak bola setuju, kehadiran Ciro akan mengisi kekosongan yang terasa saat tim menghadapi pertahanan padat khas tim Asia Tenggara, sesuatu yang belum sepenuhnya dimiliki oleh pemain muda saat ini.
Jika dipanggil, ia bisa langsung masuk ke susunan utama tanpa perlu masa penyesuaian yang lama. Nama David da Silva sudah tercatat dalam sejarah sebagai salah satu penyerang asing tersubur yang pernah menginjakkan kaki di Indonesia. Selama beberapa musim berturut-turut ia menjadi ancaman terbesar bagi setiap pertahanan di Liga Dalam Negeri, mengumpulkan puluhan gol dengan berbagai cara, tendangan jarak dekat, sundulan akurat, hingga penyelesaian yang tenang di dalam kotak penalti. Selama ini, Timnas Indonesia kerap kesulitan menemukan penyerang murni yang mampu menjadi predator sejati di depan gawang. Banyak yang bisa bergerak atau memberi umpan, namun sedikit yang memiliki naluri mencetak gol setajam David da Silva. Jika proses naturalisasinya selesai tepat waktu sebelum pemusatan latihan dimulai, ia akan menjadi aset terbesar Hertman. Ia tidak hanya akan bersaing untuk mendapatkan tempat, tetapi berpotensi langsung menjadi ujung tombak utama. Kelebihannya tidak terbatas pada mencetak gol, ia juga pandai menarik perhatian bek lawan, membuka ruang bagi rekan-rekannya untuk masuk ke posisi berbahaya. Banyak yang percaya, kehadirannya bisa menjadi kunci untuk menaklukkan pertahanan rapat Vietnam dan Thailand yang selama ini sulit ditembus. Di antara ketiga nama ini, Jordi Weghman mungkin yang paling memikat hati para pengamat sepak bola. Berbeda dengan dua rekannya yang berasal dari Amerika Selatan, ia lahir dan dibesarkan di Belanda, menyerap pola latihan sepak bola Eropa yang ketat sebelum akhirnya memilih berkarir di Indonesia. Usianya pun berada di puncak kemampuan fisik, menjadikannya bukan sekadar solusi jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang bagi kekuatan Timnas Indonesia. Keahlian utamanya terletak di tengah lapangan, kemampuan membaca alur pertandingan jauh sebelum kejadian, mengatur ritme serangan, serta mengirimkan umpan jarak jauh yang sangat akurat. Masalah yang kerap dihadapi Timnas Indonesia selama ini adalah kehilangan kendali di sektor tengah saat menghadapi tekanan kuat, kelemahan yang sering dimanfaatkan tim saingan. Disinilah Jordi hadir untuk menutup celah tersebut. Ia mampu memutus serangan lawan sekaligus memulai serangan balik dalam hitungan detik. Banyak pengamat sepak bola bahkan menilai ia berpotensi menyalip posisi pemain lini tengah yang sudah lama menjadi langganan Timnas, membentuk pasangan baru yang jauh lebih kuat untuk menghadapi persaingan di Piala AFF maupun kejuaraan tingkat Asia. John Hertman tidak memandang Piala AFF 2026 sekadar ajang mengumpulkan kemenangan. Dalam pertemuan tertutup bersama staf pelatih, ia menegaskan, turnamen ini menjadi ujian terpenting untuk membangun kedalaman skuad yang kokoh, yang kelak akan menjadi landasan menghadapi kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Tanpa kehadiran bintang-bintang yang bermain di luar negeri, ia berniat menguji seberapa kuat potensi pemain yang tersedia di dalam negeri, termasuk ketiga calon pemain naturalisasi ini. Menurut informasi yang diperoleh, Hertman sudah memantau perkembangan Ciro Alves, David da Silva, dan Jordi Weghman selama lebih dari setahun. Ia telah meneliti rekaman pertandingan mereka, menilai kesesuaian gaya mainnya dengan pola yang diterapkan, serta membahas secara rinci peluang pemanggilan segera setelah status kewarganegaraan mereka disahkan secara hukum. Jika semuanya berjalan lancar, ketiganya berpeluang besar menerima surat panggilan resmi untuk mengikuti pemusatan latihan persiapan yang dijadwalkan dimulai pada awal September tahun 2026. Mengapa hal ini bisa mengubah segalanya di Piala AFF? Selama puluhan tahun, Timnas Indonesia terus berjuang mengakhiri puasa gelar di ajang Piala AFF, seringkali terhenti oleh kekuatan Vietnam atau ketangguhan Thailand. Namun kehadiran tiga pemain ini membawa dimensi baru yang belum pernah dimiliki sebelumnya, pengalaman bertanding tingkat tinggi, ketajaman yang terbukti, serta kecerdasan taktis yang mampu menyeimbangkan seluruh bagian lapangan. Pihak PSSI hingga saat ini belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai tanggal pengesahan kewarganegaraan, namun isyarat dari pihak berwenang menunjukkan bahwa pengumuman besar bisa tiba kapan saja. Saat kabar itu akhirnya terungkap, peta kekuatan seluruh tim peserta Piala AFF 2026 akan langsung berubah drastis. Apa yang selama ini dipandang sebagai kelemahan saat bintang-bintang Eropa absen, kini berubah menjadi keunggulan tak terduga yang bisa membuat tim saingan lengah sepenuhnya. Di tengah keheningan yang kerap menyelimuti proses penguatan Timnas Indonesia, kini tersembunyi persiapan terbesar yang belum pernah terungkap sepenuhnya ke mata publik.
Ketika seluruh perhatian tertuju pada nama-nama muda yang baru akan memulai perjalanan, John Hertman diam-diam merangkai kepingan teka-teki yang mampu mengubah nasib merah putih dalam sekejap mata. Ciro Alves, David da Silva, dan Jordi Weahman bukan sekadar tambahan nama di atas kertas daftar pemain, mereka adalah senjata rahasia yang telah diasah bertahun-tahun di lapangan-lapangan tanah air. Kini tinggal menunggu tanda tangan resmi untuk melepaskan seluruh potensinya ke panggung terbesar sepak bola Asia Tenggara. Piala AFF 2026 sejauh ini dipandang banyak pihak sebagai ajang yang akan melemahkan kekuatan Indonesia, karena bintang-bintang yang bersinar di liga-liga Eropa dipastikan sulit dibebaskan oleh klub masing-masing. Namun John Hertman membalikkan pandangan itu sepenuhnya. Bagi pelatih asal Selandia Baru ini, ketidakhadiran para pemain luar negeri bukanlah lubang yang sulit ditutup, melainkan kesempatan emas untuk membentuk pasangan inti yang padu, terlatih, dan memiliki kesamaan ritme permainan sejak awal persiapan. Disitulah ketiga nama ini menjadi kunci yang paling berharga. Bayangkan saja, di sisi sayap, Ciro Alves yang tetap lincah seolah menentang usia, membawa kecepatan yang membelah pertahanan paling rapat sekalipun, membawa visi permainan yang mampu mengubah serangan yang tampak buntu menjadi peluang emas dalam hitungan detik. Ia tidak hanya mengandalkan keahlian individu, ia paham betul cara bermain di Liga 1, paham bagaimana memanfaatkan celah kecil, dan mampu bekerja sama dengan rekan-rekan yang sudah ia temui selama bertahun-tahun bertanding di dalam negeri. Bersamanya, serangan Indonesia tidak lagi sekadar mengandalkan keberuntungan, melainkan memiliki arah yang jelas, tajam, dan sulit diprediksi lawan. Di depan gawang, David da Silva hadir sebagai jawaban paling nyata atas keluhan panjang penggemar selama puluhan tahun, kekurangan penyerang yang benar-benar haus gol dan tak pernah ragu menembak saat peluang muncul. Ia telah membuktikan dirinya sebagai raja penyelesaian akhir di kompetisi dalam negeri, mampu mencetak gol dari situasi paling sulit sekalipun. Saat bertemu pertahanan Vietnam yang terkenal disiplin dan sulit ditembus, David da Silva adalah jenis penyerang yang mampu memecah tembok itu, baik melalui sundulan yang tepat sasaran, tendangan jarak dekat, maupun kemampuannya menarik perhatian bek lawan hingga membuka ruang luas bagi rekan-rekannya untuk masuk menyerang. Kehadirannya saja sudah cukup membuat pelatih lawan harus mengubah seluruh rencana taktis yang telah disusun berbulan-bulan sebelumnya. Dan di jantung lapangan, Jordi Weahman menjadi jembatan paling sempurna yang selama ini dicari-cari. Ia membawa kecerdasan sepak bola gaya Eropa yang disatukan dengan pemahaman mendalam terhadap ritme permainan di Asia Tenggara. Selama ini, kelemahan terbesar timnas Indonesia kerap terlihat saat tekanan lawan memuncak, kendali di tengah lapangan hilang, serangan terputus, dan pertahanan menjadi rapuh. Bersama Jordi, semua itu berubah total. Ia bisa memutus serangan musuh dengan tepat, lalu dalam sekejap melancarkan serangan balik yang cepat dan terarah. Ia tidak hanya mengatur ritme permainan, tetapi juga mengatur kepercayaan diri seluruh tim, memastikan bola tetap berada di kaki merah putih, memastikan setiap gerakan memiliki tujuan, memastikan tidak ada lagi kekosongan di sektor yang paling menentukan jalannya pertandingan. Yang paling menakutkan bagi tim-tim saingan, terutama Vietnam yang selama ini menjadi penghalang utama jalan menuju gelar juara, adalah fakta bahwa ketiganya tidak butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri. Mereka sudah bertanding di lapangan yang sama, menghadapi gaya pertahanan yang serupa, dan telah terbiasa dengan intensitas persaingan di kawasan ini. Bukan mustahil, begitu surat keputusan kewarganegaraan turun, mereka bisa langsung tampil sebagai kekuatan inti di pertandingan pertama, seolah sudah menjadi bagian dari timnas Indonesia selama bertahun-tahun. John Hertman sendiri telah menegaskan secara tegas, Piala AFF 2026 bukan sekadar ajang mengumpulkan kemenangan sesaat. Ini adalah landasan kokoh yang akan dibangun untuk menghadapi tantangan jauh lebih berat, kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia yang menanti di masa depan. Menguji kekuatan pemain dalam negeri yang diperkuat ketiga calon pemain naturalisasi ini memberinya kesempatan menemukan pasangan terbaik yang bisa diandalkan kapan saja, terlepas dari apakah para bintang Eropa bisa bergabung atau tidak. Jika strategi ini berjalan sempurna, Indonesia tidak hanya akan memiliki satu tim kuat, melainkan dua barisan yang sama-sama mematikan, siap bertanding di segala situasi. Hingga saat ini,
PSSI masih menyimpan tanggal resmi pengumuman itu dalam kerahasiaan yang ketat. Namun isyarat-isyarat yang muncul dari lingkungan terdekat menunjukkan, kabar besar itu sudah berada di ujung jari, bisa meledak kapan saja dalam hitungan minggu.